Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Om Ketabe. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman, mari kita sama-sama belajar memahami fungsi dari oli campur pada bahan bakar, khususnya mesin 2 tak seperti mesin rumput, mesin sprayer, dan juga mist blower. Ternyata oli campur pada bahan bakar itu memiliki peranan yang sangat besar pada kinerja mesin itu sendiri. Jadi pada komponen, anggaplah kita ambil contoh mesin rumput. Di dalam mesin rumput itu ada beberapa komponen seperti dinding silinder, piston, kemudian di dalam piston juga ada ring, ada pin seher, kemudian ada pelahar bambu, kemudian askrup. Ternyata komponen-komponen ini saat beroperasi itu membutuhkan pelumas, karena di dalam ruang bakar itu saat beroperasi itu panasnya itu mencapai 95 sampai 100 derajat. Maka komponen-komponen ini apabila tidak ada pelumas itu akan mengalami kekeringan yang mengakibatkan seperti dinding silinder ini akan terjadi kebocoran atau baret atau rusak, atau juga seperti ring piston akan mengalami aus, melar, dan mudah patah. Makanya komponen-komponen ini sangat rentan apabila kita tidak menggunakan oli samping yang benar-benar bagus. Karena sebagaimana kita tahu, pada mesin 2 tak seperti mesin rumput, sprayer, dan blower itu tidak memiliki oli mesin. Kemudian yang akan saya bahas lagi, kenapa kita tidak boleh sembarangan memilih oli campur tersebut. Ada sebagian orang menggunakan oli campur 4 tak atau oli mesin untuk campuran bahan bakar. Apakah boleh? Mari kita bahas. Jadi untuk oli campur pada bahan bakar mesin 2 tak itu kita tidak boleh sembarangan. Ternyata oli 2 tak dan oli mesin ataupun minyak sayur, ada sebagian orang, kenapa kita tidak menggunakan oli 4 tak atau minyak sayur atau minyak kelapa sebagai bahan atau sebagai oli campur pada mesin 2 tak? Bukankah sama-sama oli? Jadi oli 2 tak itu dirancang agar mudah terbakar saat dipercik oleh api. Jadi oli 2 tak itu bisa terbakar pada suhu 95 sampai 100 derajat. Sedangkan pada oli mesin seperti oli 4 tak itu dirancang untuk tidak mudah terbakar. Dia akan terbakar pada suhu kurang lebih 200 derajat Celcius. Makanya kenapa kita tidak direkomendasikan menggunakan sembarangan oli. Kenapa kita direkomendasikan untuk menggunakan oli yang benar-benar bagus? Karena apabila kita menggunakan oli yang sulit terbakar, kita ambil contoh kayu bakar atau kayu yang sudah benar-benar kering. Apabila kita bakar itu akan mudah berubah menjadi abu. Sedangkan kayu yang masih basah apabila dibakar
walaupun dengan suhu tinggi, itu biasanya akan meninggalkan arang. Begitu juga dengan oli. Apabila oli yang kita gunakan itu sulit terbakar, maka dia akan meninggalkan kerak-kerak atau arang pada bagian dinding silinder, pada piston, dan juga kepala busi. Dan inilah yang menyebabkan tumpukan arang atau tumpukan kerak ini yang menyebabkan mudah tergoresnya pada dinding silinder. Kemudian menyebabkan pembakaran tidak bagus karena terjadi penumpukan kerak pada kepala busi ya. Makanya busi kotor, penuh kerak ya. Ini kerak. Akhirnya busi tidak bisa bekerja secara optimal karena pengapiannya terganggu oleh tumpukan kerak-kerak tadi. Maka peranan oli 2 tak itu sangatlah penting. Jadi untuk teman-teman ingin memilih oli apa yang bagus, itu hak teman-teman, atau teman-teman boleh mencari sendiri atau kita baca-baca kandungan pada oli tersebut, oli apa yang bagus. Untuk pengalaman saya sendiri, semenjak saya menggunakan oli memang mudah didapat, harga terjangkau, sementara oli inilah yang saya pakai. Dulu tutupnya warna hijau. Saya pernah membuat video membahas masalah oli yang bagus untuk mesin 2 tak. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan teman-teman paham ya, sebenarnya apa fungsi dari oli campur tersebut. Jadi kita tidak boleh asal mencampur oli. Nah, kemudian bukankah semakin banyak oli yang kita campur, artinya komponen-komponen pada dinding silinder head akan semakin terlumasi? Tidak. Maka rasio perbandingan antara oli dengan bahan bakar harus seimbang. Kasusnya sama seperti yang saya bahas tadi. Apabila terlalu banyak oli tadi tidak terbakar dengan baik, akan menyisakan kerak. Makanya oli harus seimbang, rasionya harus seimbang dengan bahan bakar. Makanya berapa takaran yang bagus itu, kadang kami menggunakan tutup oli. Misalnya 1 liter menggunakan 1 tutup oli, 1 liter bahan bakar dicampur dengan 1 tutup oli samping ya. Itulah yang cocok. Kalau secara secara logikanya, kalau semakin banyak artinya dinding silinder semakin bagus, tidak, karena pembakarannya tidak bagus karena meninggalkan kerak ya. Makanya walaupun oli tersebut bagus tapi rasio pencampurannya atau perbandingannya tidak bagus, maka pembakarannya juga tidak bagus. Jadi mudah-mudahan dengan video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk menggunakan oli samping yang benar-benar cocok untuk mesin teman-teman semuanya. Jadi demikianlah pembahasan terkait oli campur untuk bahan bakar pada mesin 2 tak, khususnya mesin rumput, sprayer, ataupun mist blower. Saya juga masih tahap belajar, butuh masukan dari para teman-teman semuanya yang lebih banyak paham tentang hal-hal seperti ini. Silakan boleh tambah masukan dan kritikan pada kolom komentar agar membuat channel saya kedepannya lebih maju. Semoga teman-teman semua yang telah menonton video saya diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.